download Ika. Oh iya, iya. Ya. Oh iya, oke. Tapi bisa mungkin ditampilkan PPT tak? Bisa dimulai presentasi tak? Iya, iya. Oke, iya, sudah tampil Dek. Bisa dimulai. Boleh. Iya, silakan Stas. Silakan. Jadi saya buka saja di tabe harus bisa. Iya, silakan Stas, silakan. Kita milih moderator. Atau kita mau? Kita Ustaz, kita. Tafadhal, tafadhal. Kita. Tidak masalah sih, tidak masalah sih. Aman, aman. Materi Kak. Tidak apa-apa, Ji. Tidak apa-apa, Ji. Masih ada yang mau ini, masih ada atau ada yang bisa moderator satu orang? Ada yang mau relawan jadi moderator? Aji bisa? Nggak bisa kan, nggak bisa. Dede. Intan. Iya, saya Pipale. Oke, ya, Pak. Masih ada pesan di ini? Ya. Tunggu dulu nah. Oke, ya. Oke, moderator. Gaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, karena puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dipertemukan pada kesempatan kali ini. Baik, untuk materi kali ini kita akan mendiskusikan makalah dari kelompok 5 yang berjudul Aplikasi Konsep Teknologi Pendidikan dalam PJJ. Untuk lebih mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Jadi kali ini materi pembahasan kita adalah mengenai aplikasi konsep teknologi pendidikan dalam pembelajaran jarak jauh. Adapun topik pembahasan kita pada hari ini ada 3. Yang pertama yakni mengenai fungsi desain atau pengembangan pembelajaran PJJ. Yang kedua, fungsi manajemen pembelajaran. Kemudian yang ketiga mengenai pengaplikasian teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama mengenai fungsi desain atau pengembangan pembelajaran. Melalui proses desain dan pengembangan pembelajaran, sumber belajar yang tersedia di lapangan menjadi bahan baku yang dapat dikelola untuk menghasilkan bahan pembelajaran yang sesuai untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, bahan-bahan pembelajaran jarak jauh mempunyai berbagai ciri atau sifat sebagai berikut. Yang pertama, self-instructional. Yang kedua, self-explanatory power. Yang ketiga, self-paced learning. Yang keempat, self-contained. Yang kelima, individualized. Yang keenam, komunikatif and interaktif. Kemudian yang ketujuh, multimedia, computer based material.
Yang keenam, supported by tutorial and study group, di mana karakteristik dari pembelajaran jarak jauh ini mengharapkan adanya pembelajaran mandiri untuk peserta didik. Kemudian, fungsi desain dan pengembangan pembelajaran ini sangat penting dilaksanakan secara cermat untuk menghasilkan bahan pembelajaran seperti yang mempunyai ciri-ciri di atas. Nah, keahlian desain pembelajaran sangat vital dalam pembelajaran jarak jauh agar dapat menjamin proses pembelajaran mandiri yang efektif dan efisien. Dalam proses desain pembelajaran, terdapat evaluasi formatif yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal yang masih perlu diperbaiki agar kualitas produk yang berupa bahan pembelajaran siap untuk digunakan dalam lapangan. Selanjutnya mengenai fungsi manajemen pembelajaran. Nah, fungsi manajemen pembelajaran adalah salah satu fungsi utama dari teknologi pendidikan ini. Di dalamnya meliputi manajemen pembelajaran di kelas seperti manajemen diskusi kelompok, manajemen proses belajar mengajar yang menggunakan setiap metode atau pendekatan, misalnya problem based learning, konstruktivisme, deduktif, induktif, humanisme, fokus group discussion, cara belajar peserta didik aktif, kuliah umum atau kelas besar, dan sebagainya. Nah, fungsi manajemen pembelajaran untuk pembelajaran jarak jauh ini lebih kompleks dan spesifik karena mempersyaratkan penggunaan media komunikasi yang tepat guna, interaksi pembelajaran yang efektif, keterlibatan tutor dengan keahlian khusus. Nah, penugasan yang berkaitan dengan latihan atau eksersis, teknik penilaian hasil belajar yang sesuai, serta dukungan manajemen sistem informasi. Kemudian selanjutnya, teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, para ahli dalam praktisi pembelajaran jarak jauh senantiasa berupaya untuk menerapkan pengalaman dalam bidang penggunaan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas, efektivitas, dan efisiensi pendidikan jarak jauh, tanpa membuang penggunaan teknologi yang sudah ada sebelumnya. Nah, pada periode berikutnya digunakan teknologi terbaru sebagai tambahan terhadap teknologi yang dipakai sebelumnya. Dengan lain perkataan, bahwa media paling tua yang dipakai dalam korespondensi yaitu media tercetak masih tetap digunakan sampai saat ini. Namun diperkaya dengan teknologi yang lahir kemudian, termasuk yang terbaru seperti multimedia komputer dan high-speed network connection. Jadi dimulai dengan korespondensi sebagai bentuk paling sederhana. Pendidikan dengan korespondensi ini menggunakan mesin fotokopi dan sistem layanan pos. Teknologi ini disusul dengan penggunaan media terekam sebagai tambahan terhadap teknologi yang dipakai lebih dulu. Kemudian pembelajaran jarak jauh menggunakan komunikasi audio dua arah seperti sistem telepon dan telebrake connection sebagai tambahan terhadap teknologi fotokopi, layanan pos, dan audio video terekam. Nah, khusus tentang audio dua arah yang menggunakan telebrake connection dikenal dengan sebutan audio conferencing. Lebih maju lagi, PJJ kemudian menggunakan pula teknologi audio dua arah dan grafis melalui jaringan komputer di samping teknologi lama yang sudah dipakai sebelumnya. Nah, perkembangan berikutnya teknologi yang dipergunakan oleh pendidikan jarak jauh yakni video satu arah, televisi dalam kelas, sistem transmisi, video, dan satelit. Kemudian PJJ diperkaya lagi dengan penggunaan audio dua arah dan video satu arah, sistem telepon dengan nomor 800, audio dan video dua arah, jaringan telekomunikasi, jaringan fiber optics, dan jaringan microwave. Kemudian akhirnya saat ini pendidikan jarak jauh menggunakan desktop two-way audio video dengan komputer multimedia dengan kamera dan mikrofon, serta koneksi jaringan kecepatan tinggi, high speed network connection, di samping menggunakan teknologi yang telah muncul sebelumnya. Nah, mungkin itulah yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi pertama dari saudari kita, Harun Nisa. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materinya.
Jadi baiklah, terima kasih Sampai dulu, kesempatannya. Kak. Jadi saya lanjut. Ada beberapa teman mau masuk, jadi harus ditutup dulu screen-nya. Iya, kita terima Mi dulu, Pale. Iya, iya. Silahkan dilanjut, Kak. Jadi saya lanjut untuk materi selanjutnya. Bahwa di slide 9, perbedaan kemajuan teknologi menjadi ciri perbedaan antara negara maju dan negara berkembang. Semakin maju suatu negara, semakin canggih dan mutakhir teknologi yang digunakan. Dalam bentuk fisik, teknologi itu berbentuk mesin seperti satelit, komputer, pesawat terbang, alat-alat laboratorium bahasa, kamera overhead projector, televisi, radio, perekam pita audio, dan lain-lain. Itu sebabnya kata teknologi itu sendiri sering disosialisasikan dengan kata mesin, walaupun sebenarnya pengertian tersebut belum lengkap. Hoban tahun 1965 mengartikan teknologi sebagai suatu organisasi yang kompleks dan terpadu yang terdiri dari unsur manusia, mesin, ide, prosedur, dan manajemen. Teknologi tidak terbatas pada mesin saja, tetapi meliputi seluruh proses yang sistematik untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Titik di dalamnya tidak hanya terlibat mesin, tetapi juga ide, prosedur, manusia, dan pengelolaan yang terpadu dari seluruh unsur yang terlibat itu. Menurut Nyarso dalam Salama 2005, teknologi pendidikan adalah salah satu proses kompleks yang terintegrasi meliputi manusia, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisa masalah yang menyangkut semua aspek belajar, serta merancang, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah. Teknologi pendidikan walaupun menggunakan peralatan atau mesin, bukanlah sekedar berkenaan dengan bagaimana mesin-mesin itu digunakan di dalam dunia pendidikan. Tetapi yang paling mendasar adalah bagaimana prinsip-prinsip teknologi diterapkan dalam memecahkan masalah pendidikan secara efektif dan efisien. Pada kenyataannya, hal yang tidak dapat dibantah mengenai penggunaan media secara luas di dalam masyarakat telah mempunyai peran besar dalam memecahkan monopoli sekolah sebagai sumber pengetahuan. Masyarakat tidak saja dapat belajar melalui sekolah, tetapi juga melalui massah. Masalah dehumanisasi dan robotisasi dalam dunia pendidikan berakar pada kekhawatiran pengambil alihan peranan pengajar oleh mesin-mesin dan berubahnya proses pendidikan menjadi mekanistik. Ini adalah kekhawatiran yang tidak akan pernah terwujud. Peranan pengajar akan tetap dibutuhkan sampai kapanpun dan dimanapun. Penggunaan media memang membuat proses pengajaran lebih efektif dan efisien. Tetapi peranan pengajar tetap besar, baik sebagai pendesain atau pengembang, fasilitator, motivator, maupun sebagai pengelola dalam mendayagunakan media. Sedikitnya ada 6 kriteria yang dapat kita jadikan pedoman dalam memilih media. Yang pertama, kesesuaiannya dengan macam atau jenis belajar yang terkandung dalam tujuan instruksional. Kedua, biaya yang lebih murah baik pada saat pembelian maupun pemeliharaan. Ketiga, ketersediaan media tersebut berikut suku caranya di pasaran. Keempat, kesesuaiannya dengan karakteristik siswa seperti kemampuan peserta didik dalam melihat, membaca, mendengar, dan mengoperasikannya. Yang kelima adalah kepraktisannya dalam penggunaan. Peran teknologi pendidikan sangat menonjol dalam pembelajaran jarak jauh. Hal ini terutama disebabkan oleh karakteristik pembelajaran jarak jauh itu sendiri yang secara khusus menghendaki fungsi media dalam pembelajaran.
keterpisahan pengajar dengan peserta didik, menghendaki suatu media yang dapat diandalkan, yang menghubungkan secara sesama peserta didik, antar peserta didik dengan pengajar, tutor atau lembaga pembelajaran jarak jauh, teknologi pembelajaran banyak memberikan inspirasi kepada sistem pembelajaran jarak jauh dalam merancang dan mengembangkan bahan ajar dan sistem evaluasi yang tepat dalam pembelajaran jarak jauh. Sekian, saya serahkan kembali ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari pemakalah kelompok 5. Tabe Harun Nisa bagaimana, karena ada beberapa teman ini yang chat katanya belum diterima, ini belum bisa masuk. Iya Kak, sudah. Oh ya. Baik, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, saran atau kritikan, dipersilahkan dengan hormat. Bisa bertanya Ibu moderator? Ya, tidak bisa Pak. Masya Allah. Ya, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada saudara dan saudari kelompok 5. Yang ingin saya tanyakan adalah, menurut pemateri, apakah aplikasi yang ada sekarang ini yang digunakan oleh para guru-guru untuk menerapkan pembelajaran, apakah itu sistem pembelajarannya daring atau luring? Kira-kira menurut pandangan pemateri, mampukah efektif dilakukan ataukah tidak? Bisa dipahami? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Baik, terima kasih Saudara Irfan atas pertanyaannya. Yang lain, apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Baik, kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya atau sekedar memberi saran? Baik, kalau begitu saya persilakan saja kepada pemateri. Oh. Silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya mau tanyakan yang terkait dengan materi kita hari ini adalah, kalau daerah terpencil dalam hal pembelajaran jarak jauh ini, kira-kira teknologi apa yang kita pakai, teknologi apa yang cocok kita pakai di daerah terpencil, di mana di daerah terpencil itu timbul tenggelam jaringan, atau solusi apa yang kita pakai, apakah pakai modul dan seterusnya. Saya kira itu pertanyaan saya kepada kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Sama-sama. Baik, bagaimana teman-teman yang lain?
Masih ada yang ingin menambah pertanyaan? Di sesi 1 ini kita bisa mengajukan 3 pertanyaan saja ya. Selanjutnya kita kalau masih ada waktu, kita lanjut di sesi kedua. Baik, kalau sudah tidak ada, saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yaitu pertanyaan dari Saudara Irfan. Menurut pemateri, apakah aplikasi yang digunakan guru-guru pada saat ini, baik daring atau luring, efektif atau tidak? Pertanyaan kedua yaitu dari Pak Syahrin, yang meminta pemateri memberikan solusi teknologi apa yang cocok digunakan di daerah terpencil pada masa pandemi saat ini. Bagaimana pemateri? Baik. Jadi di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Irfan Akbar yang mempertanyakan tentang mampukah aplikasi itu efektif digunakan dalam pembelajaran. Jadi mengenai media atau aplikasi yang dipergunakan itu mampu efektif atau efisiennya itu sebenarnya tergantung dari bagaimana guru mengaplikasikannya di dalam pembelajaran. Jadi kalau aplikasinya secanggih apapun, tetapi kalau guru tidak memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan teknologi tersebut, tentu pembelajaran akan tetap berjalan tidak efektif dan efisien. Jadi di sini kuncinya sebenarnya adalah bagaimana guru untuk memahami dan terus meningkatkan pengetahuan tentang penggunaan teknologi di zaman sekarang ini, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Jadi itu tadi, efektif dan efisiennya penggunaan teknologi, penggunaan aplikasi itu sebenarnya tergantung dari bagaimana guru mampu untuk mengaplikasikan teknologi tersebut. Jadi mungkin itu sedikit jawaban singkat dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Sedikit moderator saya tambahkan. Baik, silakan Kak. Jadi berkaitan dengan jawaban dari Saudari Veronica tentang apakah aplikasi yang digunakan hari ini sudah efektif dalam proses pembelajaran, bahwa apapun persoalan efektif dan efisien dengan aplikasi yang kita gunakan hari ini, untuk mengawali jawaban saya bahwa yang pertama kita harus syukuri adalah terkait dengan materi kami tentang teknologi dalam dunia pendidikan. Jadi apapun bentuk hari ini, kita harus bersyukur tentang adanya teknologi dalam kehidupan sekarang. Karena dari awal kita proses pembelajaran dulu, kan kita berinteraksi langsung dengan teman-teman, kuliah, berinteraksi langsung dengan teman-teman semua, dosen, guru dengan peserta didik. Tapi hakikat itu berubah. Karena kehidupan yang hari ini memaksa kita untuk berubah keadaan seperti itu. Maka satu-satunya kesyukuran kita pada hari ini adalah adanya teknologi. Kita tidak bisa bayangkan seandainya teknologi ini tidak ada dalam dunia saat ini, dengan aplikasi-aplikasi itu, maka akan terjadi pembodohan yang besar-besaran. Ada saja aplikasi teknologi yang digunakan hari ini, itu sesuai pertanyaan dari saudara saya ini, siapa? Yang dari Sulbar ini, tentang pertanyaan, bagaimana dengan kampung yang tidak disentuh dengan jaringan? Itu masih ada masalah. Ada saja teknologi yang disiapkan hari ini, masih tetap ada masalah.
Bagaimana dengan tidak adanya teknologi? Jadi persoalan efektif dan efisiennya aplikasi yang digunakan hari ini kembali lagi, karena masalah ini tidak akan pernah tuntas ini sebenarnya, karena akan selalu ada masalah. Jadi itu jawaban dari saudara Nisa, tergantung dari gurunya. Karena kita sudah diberikan fasilitas teknologi hari ini, tergantung guru-guru menggunakan. Karena perbedaan guru-guru senior dengan guru-guru junior ini, yang muda-muda dengan yang tua ini hanya ada satu. Kalau guru tua, menurut hasil bincang-bincang saya dengan teman-teman guru itu, guru-guru tua itu atau guru-guru senior itu, dia disiplin. Tapi dia gagal teknologi. Guru-guru baru ini tidak disiplin, tapi dia ahli teknologi. Maka ini jadi persoalan yang sebenarnya tidak bisa kita selesaikan dalam waktu yang singkat, karena ini perbedaan usia, perbedaan zaman. Jadi persoalan IT ini, aplikasi yang kita gunakan ini ya lagi-lagi tergantung gurunya. Tergantung semua media yang digunakan. Saya kira seperti itu, saudara. Terima kasih. Baik, bagaimana saudara penanya? Saya kembalikan dulu kepada saudara penanya. Karena langsung terjawab dua-duanya ini. Belum itu yang kedua. Oh, Irfan belum? Cuma kan tadi dibilang Bukan saudara Syahri. sama-sama. Kalau saya, menurut saya sudah menerima jawaban dari pemateri. Kembali lagi kepada bagaimana Kawan kita unmute dulu tak mikrofon tak dek. teknologi yang akan serta Lanjut Irfan. Tidak kedengaran tadi suara. Intinya saya sudah menerima jawaban dari kedua pemateri. Terima kasih. Aman. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudara Irfan. Bagaimana dengan Pak Syahrin? Tapi saya bisa sedikit Ya, dengan silakan. saudara Syahrin, bahwa bagaimana dengan kampung yang tidak disentuh dengan jaringan. Jadi bahkan ada data kita jauh sedikit melangkah di Papua, bahkan ada sekitar 54% dari siswa yang ada di sana itu tidak tersentuh dengan jaringan. Jadi bagaimana solusi? Bahkan di kampung saya saja, di Lero, ini satu kompleks ini kalau kita lihat dari jauh ini seperti pulau, itu juga terkendala di jaringan. Jadi bagaimana guru-guru menghadapi permasalahan seperti ini? Ya salah satu caranya adalah guru harus mengunjungi siswanya. Karena kalau tidak seperti itu, karena fungsi media itu, peran media itu sebagai alat komunikasi. Jadi bagaimana kalau tidak ada jaringan, maka guru harus kunjungi. Itulah jiwa seorang guru. Jadi kalau saya seperti itu Pak Syahrin, seperti di Sulbar ada di kaki gunung, kampung-kampung yang ada di kaki gunung yang tidak tersentuh, ya guru harus kunjungi peserta didik ini, guru harus kunjungi siswa ini. Saya kira seperti itu. Kalau menurut saya solusinya satu, kalau tidak ada jaringan, ya selain dari memasang jaringan, ya guru harus mengunjungi. Kalau tidak bisa ada jaringan dari pemerintah, ya guru harus kunjungi. Karena itulah profesi kita. Makanya guru tidak dilahirkan. Guru ini bukan terbentuk secara tiba-tiba, tapi dia dilahirkan memang jiwa. Jadi kalau kan rata-rata guru sekarang hanya sebagai profesi karena selesai sarjana tidak mau dikatakan pengangguran, akhirnya memilih untuk menjadi honor. Nah inilah yang merusak kita. Kasihan siswa kita jadi seperti itu Pak Syahrin. Kalau di Sulbar ada yang tidak tersentuh jaringan, ya tanya gubernurnya pasang jaringan di sana.
Kalau tidak ada guru yang harus ke sana. Terima kasih Pak Syarin. Baik, terima kasih atas jawaban dari Calon gubernur Tambahan, Subang. Kak. Masih Sedikit ada yang tambahan. ya, silakan Nisa. Ya baik, melanjut dari apa yang telah dikatakan oleh rekan saya tadi, bahwa mengenai masalah jaringan ini memang masih menjadi permasalahan yang terus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah terhadap pembelajaran jarak jauh. Jadi mengenai jaringan ini sampai sekarang masih menjadi permasalahan yang solusinya masih terus dicari. Jadi belum ada solusi yang begitu efektif dan efisien untuk masalah jaringan ini. Tetapi di dalam makalah kami mengenai media, ada beberapa karakteristik atau kriteria-kriteria media yang bisa digunakan apabila itu ada beberapa kriteria-kriteria media yang bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama, media itu harus memiliki kesesuaian dengan macam atau jenis belajar yang terkandung dalam tujuan instruksional. Kemudian yang kedua, menggunakan media yang biayanya lebih murah baik pada saat pembelian maupun pemeliharaan. Kemudian yang ketiga, ketersediaan media tersebut maksudnya media tersebut tersedia suku cadangnya di pasaran. Kemudian yang keempat, kesesuaiannya dengan karakteristik siswa seperti kemampuan peserta didik dalam melihat, membaca, mendengar, dan mengoperasikannya. Kemudian yang kelima adalah kepraktisannya dalam penggunaan. Jadi media yang baik adalah media yang mudah digunakan di mana saja dan oleh siapa saja. Jadi kalau mengenai permasalahan-permasalahan tentang koneksi jaringan itu masih terus menjadi bahan evaluasi bagaimana mencari solusi-solusi yang terbaik untuk terkendalanya masalah jaringan ini. Jadi mungkin itu sedikit tambahan jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Hairunisa atas jawabannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Syahrin, saudara saya selaku penanya. Bagaimana Pak? Masih ada yang ingin ditanggapi? Oke, terima kasih jawabannya dari kelompok 5 ini. Jadi kalau saya menangkap jawaban dari pemateri bahwa intinya daerah terpencil itu tidak ada solusi. Artinya tidak ada solusi yang efektif dalam hal pembelajaran karena jaringannya masih masalah, artinya tidak ada jaringan di situ. Jadi kalau saya simpulkan dari pemateri bahwa kesimpulannya adalah tidak ada solusi yang efektif untuk hari ini dalam persoalan daring, apalagi kalau pemateri tadi mengatakan kalau jaringan di situ tidak bagus, maka kita harus kunjungi. Saya kira ini sudah benar, tapi yang jadi masalah itu tadi kalau guru tua mau kunjungan ke gunung yang sampai tak jungkir. Saya kira itu yang saya bisa tangkap bahwa tidak ada solusi yang efektif dalam hal pembelajaran di daerah terpencil. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak Syahrin. Baik, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Masih ada yang ingin memberi tanggapan? Bisa menambahkan? Bisa. Ya, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama mohon maaf karena mungkin di awal tadi penyampaian materi tidak sempat bergabung karena kendala jaringan.
Nah ini bagaimana solusinya ini? Terkait apa ya yang menjadi pertanyaan dari siapa, dari Pak Syahrin, apa tadi pertanyaannya terkait teknologi ya, solusi untuk pembelajaran di pelosok. Nah, kita ketahui bersama mungkin yang menjadi peserta di webinar kali ini, perkuliahan kali ini, mungkin rata-rata atau mayoritas dari pelosok atau dari kampung gitu. Nah, kita semua ini orang kampung, kecuali yang merasa tidak punya kampung. Persoalan ketika kita membincang tentang teknologi, kita mungkin harus juga melihat daripada apa sebenarnya yang dimaksud dengan teknologi. Nah, hemat saya yang saya ketahui bahwa teknologi itu adalah berbagai keperluan peserta dalam bentuk sarana serta berbentuk aneka macam peralatan yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi manusia. Itu hemat saya yang dikatakan teknologi. Nah, namun seiring berjalannya waktu, bahwasanya teknologi itu secara luas kita tanggapi bahwa teknologi itu adalah misalnya kayak HP, komputer, ya itu sebenarnya bagian daripada teknologi itu. Akan tetapi itu tadi yang saya katakan bahwasanya teknologi itu terbatas pada misalnya benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud. Nah, misalnya HP kayak jaringan itu adalah benda yang tidak berwujud, atau yang kita sering dengar dengan istilah perangkat lunak seperti itu. Nah, itu mungkin pengantar sedikit terkait teknologi itu sendiri. Nah, kemudian persoalan pembelajaran, membincang tentang PJJ jauh hari, kita sudah pahami mungkin bahwasanya yang mana yang dimaksud dengan PJJ itu sendiri, pembelajaran jarak jauh. Bukan berarti PJJ itu harus diidentik dengan pembelajaran virtual, bukan itu yang dimaksud sebenarnya. Saya pikir ini yang selalu kita bincang setiap pertemuan dalam mata kuliah PJJ ini seperti itu. Namun yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya pembelajaran jarak jauh ini kan, kalau kita melihat dari sejarah yang telah disampaikan oleh teman-teman yang setiap minggu melaksanakan atau menjadi narasumber, adalah berangkat dari sejarah ini adalah bagaimana keprihatinan dalam dunia pendidikan, terutama orang-orang yang berada di pelosok ataukah siswa-siswa yang ada di pelosok, dengan hadirnya PJJ ini dapat meringankan mereka supaya tersentuh oleh pendidikan. Jadi inilah yang menjadi pertanyaan dari Pak Syahrin, bahwasanya kira-kira solusi apa kalau kita berbicara tentang itu tadi, pembelajaran di pelosok ataukah di gunung misalnya. Ya, itu yang menjadi pertanyaan besar. Saya sepakat tadi yang disampaikan oleh pemateri, Kak Haris mengatakan bahwasanya guru secara profesi memang banyak orang yang hanya melabelkan dirinya sebagai guru karena menghindari cerita-cerita di masyarakat, cerita di masyarakat misalnya pengangguran dan lain sebagainya. Namun sejatinya guru, kalau dalam istilah Kemenakan, ikhlas beramal gitu. Dalam Kementerian Agama, ikhlas beramal. Jadi sejatinya guru seperti itu, dia mendidik. Jadi segala apa yang dimiliki, baik jiwa dan raga dan ilmu pengetahuan, itu mereka serahkan untuk mendidik. Jadi jiwa dan raganya, jadi utuh sebenarnya yang saya tangkap sebagai guru. Makanya saya sepakat tadi yang dikatakan oleh Kak Haris, bahwa ya sudah menjadi sebuah resiko, menjadi sebuah tantangan. Jadi solusi, bisa saja solusinya adalah, itu juga solusi yang ditawarkan. Solusinya adalah misalnya mengunjungi peserta-peserta didik yang ada di pelosok-pelosok itu. Jadi memang karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Itu yang saya pahami. Jadi apapun yang ada di, apapun yang sarana dan prasarana yang tersedia di pelosok, itu yang harus kita manfaatkan.
itu yang harus kita manfaatkan. Misalnya kalau saya pernah di salah satu contohnya adalah di Enrekang, kampungnya Pak Ketua. Saya pernah KKN di sana. Saya pernah KKN di sana, khususnya di Desa Latimojong, di kaki di kaki bukitnya Gunung Latimojong yang ketinggian 3478 mdpl. Di situ di masyarakat sana tidak ada jaringan. Bahkan nanti itu ada jaringan ketika kita turun ke pasar atau ke ibu kota kecamatan. Nah, di sana alat yang digunakan itu cuma setiap dusun cuma ada satu yang menggunakan tolki-tolki. Itu pun hanya Pak Dusun. Itu pun hanya Pak Dusun yang menggunakan tolki-tolki. Jadi ketika kita ingin mendapatkan informasi, kita ke rumahnya Pak Dusun. Ataukah pergi mencari jaringan di atas pohon, di atas gunung dan tempat-tempat tertentu yang mempunyai jaringan. Jadi saya pikir itu adalah salah satu solusi yang saya ketahui, bahwa hemat saya solusi itu adalah bagaimana usaha kita untuk meminimalisir beban pembelajaran ataukah beban pendidikan yang ada di pelosok. Jadi apapun itu, bukan hanya dalam bentuk misalnya harus dengan pembelajaran virtual, karena memang ya bagaimanapun caranya kalau memang sudah tidak ada jaringannya ya agak sulit. Masa kita memaksakan sesuatu yang memang tidak bisa untuk dilakukan? Itu kan konyol istilahnya kalau memaksakan sesuatu yang memang tidak bisa dilakukan. Namun karena manusia diberikan ide atau alam pikiran untuk bagaimana mereka bisa berpikir, jadi segala usaha yang dilakukan itu adalah solusi yang bisa dilahirkan apapun itu. Ataukah misalnya ke konsep PJJ yang dari awal hanya pengiriman dari kantor pos ke pelosok, itu pun bagian solusi daripada pembelajaran ataukah solusi dari dunia pendidikan. Karena memang untuk saat ini kalau persoalan efektif atau tidaknya itu urusan belakangan. Jadi apapun yang ada di pelosok itulah yang harus dimanfaatkan, dan itulah hal yang paling efektif pada saat itu. Kita tidak perlu memaksakan jaringan masuk di pelosok ketika memang tidak ada sarana dan prasarananya, tetapi kita harus berusaha. Dan tentunya yang kedua atau yang terakhir adalah bagaimana upaya pemerintah untuk membenahi ini, bekerja sama pemerintah dengan seluruh elemen-elemen dunia pendidikan untuk bagaimana memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Mungkin seperti itu tambahan jawaban dari saya. Terima kasih banyak. Lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan atau tambahan dari saudara kita yang sangat luar biasa, Saudara Adi Irwandi. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, masih ingin pertanyakan atau saran dan semacamnya, saya persilahkan dengan hormat. Bisa sedikit menambahkan? Iya Pak, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Lagi-lagi tentang pembelajaran yang tentang ini, dalam hal ini bagaimana seorang guru memanfaatkan teknologi itu. Nah, bagaimana dengan siswa yang terkendala masalah jaringan, khususnya dengan siswa yang berada di luar dari jangkauan jaringan yang tersedia di kota? Maka di sini yang perlu dipersiapkan pertama kali oleh seorang guru itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk RPP yang modelnya itu dinamakan dengan RPP model luring, luar jaringan. Biasa juga kita kenal dengan pembelajaran asinkronus. Nah, ketika seorang guru sudah menyiapkan hal ini, kemudian persiapan yang kedua setelah menyiapkan RPP itu adalah sebelum mengunjungi siswanya yang terkendala masalah jaringan, yang kedua harus dilakukan adalah melakukan koordinasi antara guru, wali kelas, orang tua, dan pihak sekolah. Itu yang kedua. Nah, setelah dua hal ini dilakukan oleh seorang guru, misalkan guru pendidikan agama Islam, dalam hal ini saya mengambil contoh saya sendiri. Kemarin tadi barusan itu saya mengadakan kunjungan rumah di daerah pedalaman di kota Enrekang itu.
saya mengadakan kunjungan rumah. Sebelum saya mengadakan kunjungan rumah itu, saya mengadakan koordinasi sebelumnya bersama dengan orang tuanya. Nah, setelah saya mengadakan kunjungan rumah, sebelum tidak mungkin juga setelah saya datang di sana saya tidak membawa apa-apa. Makanya semua tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru bersangkutan yang tidak dikerjakan oleh anak wali saya, maka hal itu yang akan saya bawa, yang akan saya berikan ketika saya sampai ke rumahnya untuk agar ada feedback yang kita dapatkan, bukan hanya kita memberikan ceramah, memberikan masukan, memberikan motivasi kepada anak kita, akan tetapi kita juga memberikan tugas berupa print out dari tugas-tugas yang dirangkum dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Itu yang kedua. Jadi guru di sini jangan hanya monoton dengan pembelajaran daring, bisa juga menerapkan yang namanya pembelajaran luar jaringan atau pembelajaran luring, mengkombinasikan antara pembelajaran daring dan pembelajaran luring itu agar terciptanya suatu pembelajaran yang bagaimana kita bisa mencerdaskan anak bangsa, walaupun sejatinya kata mencerdaskan kehidupan bangsa itu sangat sulit untuk diterima oleh sebagian orang, karena mencerdaskan kehidupan bangsa itu tidak semudah yang kita bayangkan selama ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan dari saudara Irfan. Baik, bagi teman-teman yang masih ingin bertanya atau menambahkan sedikit atau memberi saran, kritikan, saya persilahkan dengan hormat. Masih bisa sedikit, moderator? Ya, silakan. Ya, ya. Saya mungkin ingin mengangkat contoh usaha yang dilakukan oleh teman-teman. Misalnya, saya punya teman, salah satu teman pegiat literasi di kampungnya itu kampungnya itu adalah pedalaman. Namun cuma ada beberapa titik-titik yang kalau kita tetap mau menggunakan proses pembelajaran secara virtual, di satu titik itu mereka buat semacam pondok atau ke rumah belajar tuh, rumah virtual istilahnya seperti itu. Jadi setiap siswa atau peserta didik maupun teman-temannya masih kuliah itu dia ketika ingin proses pembelajaran virtual, karena ingin mengikuti pembelajaran secara virtual, mereka datang ke sana karena hasil daripada teman-teman mahasiswa yang membuat rumah virtual itu, rumah pembelajaran virtual itu. Ataukah contoh lain, khususnya di kampung saya, memang secara khususnya di sekolah yang ada di dekat rumah itu, yang upaya yang dilakukan oleh guru-guru di sana, saya melihat bahwasanya mereka proses pembelajarannya itu dilakukan di kolom-kolom rumah. Sekolah dikosongkan karena memang aturan dari pemerintah, atau aturan dari pemerintah itu tidak bisa dilangsungkan pembelajaran di sekolah. Namun upaya ataukah ide kreatif yang dilakukan oleh guru-guru yang ada di sekolah bahwasanya melakukan proses pembelajaran di kolom-kolom rumah seperti itu. Jadi sebenarnya banyak hal yang perlu dilakukan, dan tentunya saya rasa teman-teman yang saat ini yang berprofesi sebagai seorang guru atau tenaga pendidik lebih paham akan hal itu, karena tentu kita tidak bisa melihat kondisi yang seperti ini. Kita tidak bisa hanya diam melihat kondisi yang seperti ini. Jadi disitulah upaya kita bagaimana menghasilkan sebuah solusi dari usaha-usaha yang kita lakukan seperti itu. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya Saudara Irwandi. Baik, teman-teman yang lain bagaimana? Atau kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya persilahkan kepada Bapak dosen pengampu untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai materi yang telah kami diskusikan tadi. Dengan hormat disilakan. Tidak ada Bapak di dalam di Meet ya? Tidak ada di?
Tidak ada Kak, tidak ada. Tidak ada. Bagaimana solusinya kalau begitu? Bertanya Maki atau Solusinya ini. jelaskan Maki Pale panjang lebar. Moderator lagi. Sedikit Pak Syahrin. Ya, silakan. Selain dari jawaban tambahan dari teman-teman tadi, jangankan tidak ada jaringan Pak Syahrin, di kampung saya ini ada satu MTS dari Kementerian Agama. Dia siapkan jaringan memang karena dana BOS itu dialihkan sebagian untuk pengadaan kuota untuk anak-anak peserta didik. Tapi lucunya, dia siapkan jaringan itu adalah jaringan Indosat, jaringan Tri. Dia siapkan memang, tapi Tri karena dia berpikir untuk menghemat, tetapi tidak efektif juga karena jaringan Tri Indosat itu di kampung saya ini sedikit lambat dibanding dengan Telkomsel. Jadi saya menganggap ini Pak Syarif, kenapa tadi saya menjawab dengan singkat dan sedikit emosional tentang pemerintah dengan kunjungan guru, karena sampai saat ini saya masih menganggap bahwa negara saat ini belum siap menerima kondisi kita saat ini. Jadi negara saat ini belum siap, dalam hal ini pemerintah belum siap menghadapi persoalan kita hari ini, terutama dalam dunia pendidikan. Jadi tidak akan ada habisnya kita bahas tentang persoalan-persoalan dalam pendidikan di masa pandemi ini. Karena itu tadi kendalanya, sudah ada dana BOS yang diberikan kebijakan, tetapi ini dari lembaga juga, instansi dari Kementerian Pendidikan, terutama kalau ini fakta ini dari Kementerian Agama, dia siapkan jaringan Indosat. Harusnya kalau kita mau lancarkan ini proses pembelajaran, ya Telkomsel. Jangan tanggung-tanggung untuk memudahkan pendidikan jarak jauh, tapi masih memikirkan secara ekonomi, dana BOS, kita hemat, dan lain sebagainya. Jadi itu Pak Syahrin, jangankan tidak ada jaringan, yang disiapkan sangat jaringan, itu masih kendala di situ. Masa pakai Indosat? Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Syahrin. Baik, luar biasa sekali. Bagaimana saudara Adirwandi? Masih ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada nih. Pergi mandi. Saya bilang merasa ini. Tapi Ya demikianlah. Tutup. Jadi bagaimana, belum ada Bapak Dik? Mungkin masuk Bapak? Ya. sudah dibungin tadi Kak, Pak Ketua. Mungkin keluar Mungkin karena jaringan juga kayaknya itu Kak. Iya mungkin juga karena tadi itu saya telepon itu dia hanya mengatakan bilang silakan dilanjutkan karena masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan yang tidak bisa ditunda. Jadi bagaimana, Momi disimpulkan atau mau lanjut? Tergantung moderator ini, karena moderator yang ambil alih. Saya serahkan sepenuhnya. Jadi bagaimana pemateri? Disimpulkan saja, karena jangan sampai diam-diam saja Ki, baku liak-liak. Atau masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Masih ada mungkin yang menjanggal atau bagaimana? Silahkan. Banyak dana desa itu yang bisa dialihkan ke pendidikan, terutama pengadaan jaringan. Iya, tabe kepala desa tak tidak semua sama semua kepala desa di.
Jadi disimpulkan, Meka. Iya, kita simpulkan saja deh, karena daripada diam-diam saja. Ya baik, adapun kesimpulan dalam materi kali ini, yakni bahwa teknologi pendidikan adalah suatu proses kompleks yang terintegrasi meliputi manusia, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisa masalah yang menyangkut semua aspek belajar, serta merancang, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah. Peran teknologi pendidikan ini sangat menonjol dalam pembelajaran jarak jauh. Hal ini terutama disebabkan karena karakteristik dari pembelajaran jarak jauh itu sendiri yang secara khusus menghendaki fungsi media dalam pembelajaran. Keterpisahan pengajar dengan peserta didik menghendaki suatu media yang dapat diandalkan yang menghubungkan antara sesama peserta didik dan antara peserta didik dengan pengajar, tutor, atau lembaga pembelajaran jarak jauh. Nah, teknologi pembelajaran banyak memberikan inspirasi kepada sistem pembelajaran jarak jauh dalam merancang dan mengembangkan bahan ajar dan sistem evaluasi yang tepat dalam pembelajaran jarak jauh. Sekian kesimpulan dari makalah kami hari ini, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi kesimpulan dari materi diskusi kita kali ini. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada salah kata. Baik, mari kita tutup diskusi kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Syahrin.